391 Tebasan Dewa Petir. Nyanyian Kematian. Pria tua berjubah putih itu bergumam dengan suara penuh ketidakpercayaan saat dia menatap tangan Liu Mei yang ditutupi oleh untaian hitam Ki Kematian. Adapun murid-murid yang berjubah kuning, mereka semua terdiam saat mendengar suara lelaki tua itu bergema di seluruh aula yang luas. Beberapa detik kemudian, seorang pemuda menatap sesepuh yang mengenakan jubah putih, sebelum dia bertanya dengan suara ragu-ragu. Penatua Zuan, bukankah persyaratan bagi seorang murid untuk berlatih nyanyian kematian, bahwa mereka pertama-tama harus memahami Dao Kematian? Penatua berjubah putih itu mengalihkan pandangannya kepada pemuda yang baru saja berbicara dan menganggukkan kepalanya dengan tatapan serius di matanya, sebelum dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah layar cahaya di tengah aula, ke sosok Liu Mei yang sudah mulai menghilang. Melihat ekspresi serius di wajah Penatua Zuan, seorang wanita muda menarik napas dalam-dalam sebelum dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Zuan, apakah Dao Kematian sekuat itu? Apakah bahkan lebih kuat daripada Dao Malam Abadi, milik kakak senior Huang? Ekspresi serius langsung tampak di wajah para murid di sekitar wanita muda itu ketika mereka mendengar pertanyaannya, dan kemudian mereka semua mengalihkan perhatian ke arah Penatua Zuan sambil menunggu jawabannya. Namun Penatua Zuan tidak langsung menjawab, dan sebaliknya, ia terus menatap layar cahaya raksasa di tengah aula. Tanpa mengalihkan pandangannya, tetua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian, sebelum dia berkata dengan serius. Aku tidak bisa yakin apakah Dao Kematian, milik gadis itu atau Dao Malam Abadi, milik murid dalam Huang sebenarnya lebih kuat jika keduanya berada di level yang sama, tetapi aku tahu satu hal. Dao Kematian, pastinya jauh lebih berbahaya untuk dipahami ketimbang Dao Malam Abadi. Meskipun kedua Tao ini memiliki tingkat bahaya yang tinggi untuk mulai memahaminya, Tao Kematian sebenarnya mengharuskan seorang kultivator untuk mengintip melalui jurang kematian dan tetap hidup. Akan tetapi, satu kesamaan yang dimiliki Dao Kematian dengan Dao Malam Abadi adalah bahwa kultivator yang berlatih dalam Dao ini perlu membunuh ratusan dan ribuan kultivator agar dapat maju. Tentu saja, ini bisa menjadi berkah sekaligus malapetaka. Wanita muda yang menanyakan pertanyaan sebelumnya itu tampak ingin menanyakan beberapa hal lagi saat mendengar jawaban ini, tetapi melihat bahwa tetua Zuan tidak bersedia mengungkapkan apapun lagi, dia menahan rasa ingin tahunya saat mengalihkan pandangannya ke Liu Mei di layar cahaya raksasa itu sekali lagi. Tubuh Liu Mei diselimuti cahaya putih terang, siluetnya yang sudah mulai memudar, akhirnya menghilang dari gua yang gelap. Saat Liu Mei menghilang, hari ketiga segera berakhir juga. Di dalam guanya sendiri, Sun Long sama sekali tidak menyadari keributan yang disebabkan oleh hasil Liu Mei, serta pengungkapan bahwa dia telah memahami Dao Kematian, yang menyebabkan banyak pengikut Sekte Suci memperhatikannya. Sebaliknya, dia tetap duduk bersila di tanah, sembari terus memahami tebasan Dewa Petir. Kadangkala, Sun Long akan menyuntikkan sebagian kinya ke dalam pedang hitam itu, dan membuat pola-pola aneh pada permukaannya menyala, sedangkan pada waktu yang lain ia hanya akan terus duduk diam di dalam gua tanpa sekalipun mengedarkan kinya. Selama waktu ini, Sun Long juga merasa dirinya semakin dekat menuju Dao Petir. Akan tetapi, memahami Dao, bahkan pada tahap awalnya, tidak pernah mudah. Saat hari keempat berakhir dan hari kelima dimulai, para pengikut Sekte Suci yang sedang menyaksikan peserta yang tersisa dari ujian kedua di layar cahaya raksasa di depan mereka, tampaknya telah menghela napas lega saat mereka mulai mengobrol di antara mereka sendiri dengan nada ringan. Mungkin percuma menunggu sehari lagi sampai ujian kedua selesai. Mereka yang cukup kuat untuk lulus dan maju ke ujian ketiga sudah melakukannya. Tidak ada gunanya menunggu. Ayo kita lihat ujian ketiganya. Adik juniormu salah. Mungkin masih ada beberapa orang yang bersembunyi dan masih berusaha memahami teknik kultivasi atau seni bela diri yang telah mereka pilih sebaik mungkin, sebelum mereka menguji diri mereka sendiri di dalam penghalang pengetahuan. Kakak senior, apa gunanya menunggu daripada bersaing dengan yang lain tentang siapa yang tercepat? Bukankah itu representasi yang lebih akurat dari bakat mereka? Lagi pula, ujian ketiga juga tidak akan menunggu mereka. Aku yakin anak-anak itu sudah mulai. Hehe, ternyata ada beberapa anak nakal yang mengerikan di antara mereka. Aku penasaran berapa banyak dari mereka yang akan berhasil mengikuti ujian dan menjadi adik-adik junior kita.
Namun, apalagi masuk sekte, ujian ketiga saja sudah cukup mengerikan untuk melenyapkan sebagian besar dari mereka. Pada saat yang sama ketika para pengikut sekte suci tengah mengobrol di antara mereka, Sun Long yang telah duduk bersila di tanah selama 3 hari terakhir akhirnya membuka matanya. Matanya yang berwarna keemasan memancarkan tatapan tajam dan serius, sedangkan tatapannya bagaikan pedang tajam yang akhirnya meninggalkan sarungnya. Saat dia perlahan berdiri dari tanah, Sun Long memfokuskan pandangannya pada penghalang berwarna biru di depannya, saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara penasaran. Mari kita lihat kekuatan sesungguhnya dari keterampilan bela diri tingkat rendah seorang Sein. Sambil memegang pedang hitam tingkat bintang di tangannya, Sun Long mulai menyuntikkan ki dalam jumlah besar ke dalamnya, menerangi pola-pola aneh di permukaan pedang. Pada saat yang sama, percikan petir muncul di permukaan pedang saat pola berwarna emas mulai menyala, saat Sun Long dengan mantap mengangkat pedang hitam ke udara. Dengan menggunakan indera spiritualnya, Sun Long mengarahkan petir di sekitar permukaan pedang menuju ke ujung pedang, yang secara praktis memaksa dao petir yang mengamuk untuk mengikuti keinginannya. Menatap penghalang pengetahuan berwarna biru, Sun Long menyipitkan matanya saat dia menebas pedang peringkat bintang ke depan dengan kekuatan penuh sambil meraung dalam pikirannya. Tebasan Dewa Petir, hampir 80% ki-nya telah terkuras dari 81 bola ki di atas kepalanya dalam sekejap, sebelum tebasan berwarna hitam mengerikan yang dipenuhi dengan petir yang dahsyat meninggalkan ujung pedang hitam itu, dan terbang menuju penghalang pengetahuan biru di depannya seperti binatang buas yang ajaib. Adegan ini langsung menarik perhatian para pengikut sekte suci di aula yang luas, saat mereka melihat tebasan berwarna hitam yang kuat bertabrakan dengan penghalang pengetahuan. Pemandangan di depan mata Sun Long benar-benar berbeda dari saat pertama kali dia menggunakan tebasan Dewa Petir. Suara berderak terdengar dari percikan petir yang bercampur dalam tebasan kuat itu, saat mereka terus mencoba menghancurkan penghalang berwarna biru itu. Sun Long melihat penghalang pengetahuan, raksasa di depannya beriak beberapa kali, sebelum tebasan Dewa Petir kehilangan sisa kekuatannya dan perlahan menghilang. Bibir Sun Long melengkung membentuk senyum ketika dia melihat kekuatan tebasan Dewa Petir, dan tanpa ragu sedikit pun, dia melangkah maju beberapa kali, sembari mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di jejak telapak tangan penghalang berwarna biru langit itu. 392 Aturan Tes Ketiga. Aula luas sekte suci telah sepenuhnya sunyi, saat para pengikut berjubah kuning dan bahkan penatua Zuan berjubah putih, semuanya menatap hasil Sun Long dengan mata penuh keterkejutan. Mereka tidak percaya dengan pemandangan yang mereka lihat. Kata-kata yang muncul di penghalang pengetahuan di hadapan Sun Long tidak berwarna emas, melainkan bersinar dengan kecemerlangan bintang-bintang di tengah malam berbintang. Mereka dipenuhi warna putih bersih yang memiliki semburat keemasan di dalamnya, sementara isinya telah membuat tetua sekte suci dan para pengikut berjubah kuning benar-benar tercengang. Keterampilan bela diri tingkat rendah Sein, tebasan Dewa Petir. Tingkat pemahaman, 92%. Lulus. Keheningan yang mematikan telah memenuhi aula yang luas itu selama beberapa saat, sebelum seorang pemuda berjubah kuning menjadi orang pertama yang berbicara, karena dia tidak bisa lagi menahan suaranya yang terkejut. Apakah penghalang pengetahuan membuat kesalahan? Murid-murid lain di sekitar pemuda ini tampaknya telah kembali ke kenyataan setelah mendengar kata-katanya, karena serangkaian diskusi meletus di aula yang sebelumnya sunyi senyap. Mungkinkah penghalang pengetahuan itu benar-benar salah? Atau mungkin, orang ini sudah tahu tentang tebasan Dewa Petir sebelumnya, dan dia baru memahaminya lebih lanjut dalam 4 hari ini. Ini mustahil. Penghalang pengetahuan pada tes kedua tidak akan memungkinkan seseorang memilih keterampilan yang sudah mereka ketahui sebelum mengikuti tes, dan hanya akan bereaksi terhadap keterampilan yang telah dipilih orang tersebut. Dengan kata lain, jika orang ini sudah mengetahui tentang tebasan Dewa Petir, penghalang itu tidak akan mengizinkannya mengambilnya, dan penghalang itu pun tidak akan bereaksi sekarang. Orang yang mengucapkan kata-kata ini, jelas mengucapkannya dengan penuh keyakinan dalam suaranya, tetapi dia tetap menoleh pada saat yang sama untuk melihat ke arah tetua Zuan yang berjubah putih, hampir seolah-olah dia tengah menunggu konfirmasi dari sang tetua. Melihat semua murid di dalam aula itu tampaknya telah mengalihkan perhatian mereka kepadanya, tetua Zuan menganggukkan kepalanya tanpa sadar, sementara matanya masih menatap pemuda tampan berjubah biru di layar cahaya di depannya. Monster macam apa ini?
Baru pertama kali ini aku melihat seseorang mencapai lebih dari 90% di tes kedua. Seberapa tinggi pemahamannya tentang Dao Petir? Meskipun suara tetua Zuan tidak keras, dan bahkan agak ditekan, di aula yang sunyi dan mati itu, setiap murid dapat mendengarnya dengan jelas di telinga mereka. Tentu saja, sebagai salah satu tetua yang mengawasi ujian-ujian sekte suci dan bertanggung jawab untuk memperhatikan segala kejanggalan, bukan hal yang aneh bagi tetua Zuan untuk melihat orang-orang memahami 50, 60, atau bahkan 70% dalam waktu 4-5 hari. Akan tetapi, melihat seseorang telah berhasil memahami keterampilan bela diri tingkat rendah seorang Saint hingga lebih dari 90% selama kurun waktu ini, sungguh mengejutkan bagi sang tetua. Seseorang hanya dapat membayangkan reaksi sang tetua jika dia mengetahui hal itu, bukan saja Sun Long belum memahami Dao Petir sebelumnya, tetapi itu juga merupakan pertama kalinya dia berhadapan dengan keterampilan bela diri orang suci tingkat rendah. Tentu saja, karena Dao Petir di dalam pedang tingkat bintang itu memiliki tingkat yang amat tinggi dan dapat membantu Sun Long saat mempelajari ilmu bela diri yang berhubungan dengan Dao Petir, dan juga karena selama 2 tahun terakhir ia memahami Dao Waktu, Sun Long juga merasakan peningkatan pemahamannya, mempelajari jurus pertama ilmu bela diri Saint tingkat rendah tidak lagi sesulit dulu bagi Sun Long. Bukankah tingkat bakat dan pemahaman ini setara dengan tingkat murid batiniah? Tidak diketahui siapa yang berbicara kali ini, tetapi ucapannya langsung menyebabkan semua orang di aula menatap sosok Sun Long dengan tatapan lebih serius di mata mereka. Lagi pula, bahkan jika dibandingkan dengan hasil Liu Mei atau Xie Xingyi, hasil Sun Long memang lebih mengejutkan. Sama sekali tidak menyadari keributan yang disebabkan oleh hasil ujian keduanya, Sun Long mengalihkan perhatiannya ke penghalang berwarna biru di depannya, ketika tiba-tiba, cahaya putih terang menyambar dari permukaan penghalang itu bagaikan sambaran petir, dan menyelimuti seluruh tubuhnya bagaikan selaput putih. Saat cahaya putih menutupi tubuhnya, Sun Long dapat merasakan penglihatannya kabur, karena perasaan yang mirip dengan fluktuasi spasial muncul dari membran putih di sekelilingnya. Kegelapan gua dan cahaya penghalang berwarna biru di depannya perlahan menghilang saat cahaya matahari sekali lagi menerangi sekeliling Sun Long. Saat penglihatannya perlahan kembali, Sun Long mendapati dirinya berdiri di kaki sebuah gunung kecil, sementara pepohonan dengan berbagai ukuran telah memenuhi hutan di sekitar gunung. Namun, sebelum Sun Long bisa sepenuhnya menerima pemandangan di depan matanya, suara kuat yang sama yang dia dengar selama ujian pertama, tiba-tiba menggelegar di dalam pikirannya seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Selamat datang, pada ujian ketiga Sekte Suci, Dunia 1000 Kota. Aturan tes ini sederhana. Ada 1000 kota yang tersebar di seluruh dunia ini, dan tiap kota memiliki pasukan kultivator tahap alam roh dan jiwa baru lahir di dalamnya. Setiap kultivator itu telah ditangkap oleh sekte suci kita, dan mereka telah memperkosa pria, wanita, atau anak-anak, atau telah melakukan tindakan keji lainnya yang mengasingkan mereka ke tempat ini. Di dalam setiap kota, akan ada satu token berwarna kuning dari sekte suciku. Tentu saja, token mungkin disembunyikan di suatu tempat di dalam kota, atau mungkin dipegang oleh orang terkuat di sana. Yang perlu Anda lakukan adalah memperoleh salah satu token tersebut, dan pastikan Anda tidak kehilangannya. Anda memiliki waktu tersisa 25 hari. Jika Anda tidak berhasil menemukan token dalam 25 hari ini dan mempertahankannya, Anda akan langsung tereliminasi. 393 makna tersembunyi. Begitu suara menggelegar itu selesai mengucapkan kata-katanya, suara itu langsung lenyap dari pikiran Sun Long, bagaikan gumpalan asap yang tertiup angin. Pada saat yang sama, keterkejutan memenuhi mata Sun Long ketika dia mendengar peraturan ujian ketiga, sementara pikirannya langsung merenungkan makna tersembunyi di baliknya. Sebenarnya ada 1000 kota di tempat ini, dan menurut suara itu, semuanya telah dipenuhi oleh para penjahat hukuman mati yang dikumpulkan oleh Sekte Suci untuk ujian ini. Pada saat yang sama, menurut nada suara itu, hampir mustahil untuk mengumpulkan satu token pun tanpa menciptakan pembantaian, dan ini mungkin juga yang diinginkan oleh Sekte Suci. Untuk membina para kultivator yang tidak takut membunuh dan menghukum para pelaku kejahatan. Tes ini tampaknya memiliki lebih banyak makna juga. Di satu sisi, Sekte Suci tampaknya waspada, karena banyak murid yang berpartisipasi dalam ujian ini mungkin berbakat tetapi tidak siap untuk membunuh.
Hal ini masuk akal karena banyak dari murid-murid tersebut mungkin memiliki latar belakang yang sangat kuat di benua mereka sendiri, tetapi mereka mungkin juga belum pernah keluar rumah karena hal ini. Maka dari itu, kali ini Sekte Suci berupaya untuk menempa semua orang dengan paksa, atau menyingkirkan mereka yang tidak cukup kuat untuk melakukan apa yang diinginkan sekte tersebut. Meskipun tes ini terlihat mirip dengan tes pertama, tetapi kenyataannya, ini benar-benar berbeda. Meskipun suara itu mengatakan bahwa tujuan utama pengujian ini adalah untuk memperoleh token dari satu kota dan menyimpannya selama 25 hari tersisa, ada banyak makna tersirat di baliknya. Apa artinya memegang token? Ini jelas berarti bahwa siapapun yang berhasil memperoleh token, harus melindungi dirinya dari orang-orang yang mencoba mencurinya. Jika tidak, Sekte Suci bisa saja membiarkan orang pertama yang meraih token, langsung lulus ujian ini. Lagi pula, karena hanya ada 1000 kota, dan setiap kota memiliki satu token, paling banyak ada 1000 murid yang akan diizinkan lulus ujian ini. Tidak mungkin orang tidak akan mencoba mencuri token yang dimiliki orang lain. Pada saat yang sama, akan sangat sulit bagi satu orang untuk memusnahkan semua orang di dalam kota. Saya menduga bahwa Sekte Suci telah memperkirakan seberapa kuat para pengikut yang mengikuti ujian itu sebenarnya, dan kekuatan orang-orang terkuat di dalam kota tidak akan jauh lebih lemah. Lagi pula, tidak mungkin para penjahat itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun mereka mungkin tidak rela memegang tanda dan menunggu para pengikutnya datang dan membunuh mereka, kemungkinan besar Sekte Suci sendiri akan membunuh mereka jika mereka meninggalkan kota. Dan bahkan jika mereka dengan sukarela menyerahkan token tersebut kepada orang pertama yang datang ke kota, bagaimana dengan orang-orang tersisa yang akan mengikutinya? Oleh karena itu, tindakan terbaik yang dapat mereka lakukan adalah bersatu dan melawan para pengikut yang ingin membunuh mereka. Mungkin saja Sekte Suci telah berjanji untuk melepaskan mereka jika mereka berhasil bertahan hidup dalam jangka waktu tertentu, sehingga memberi mereka lebih banyak harapan untuk berjuang agar tetap hidup. Saat Sun Long mencapai kesimpulan ini, dia menggosok pelipisnya dengan ibu jari dan jari tengahnya karena frustrasi, karena dia paham bahwa ada lebih banyak makna tersembunyi daripada yang awalnya dia duga di balik ujian sekte tersebut. Itu hanya sebuah tes tunggal, namun ada begitu banyak hal yang terjadi di balik layar dan Sun Long bahkan tidak yakin apakah ini semuanya. Setelah beberapa saat merenung, ada pandangan dalam di matanya saat dia bergumam dengan suara rendah. Pada saat yang sama, Sekte Suci tampaknya memperingatkan para pengikutnya bahwa mereka tidak akan menoleransi para kultivator jahat. Mereka yang melakukan tindakan keji kemungkinan besar akan menemukan diri mereka di kota-kota ini di masa mendatang. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Sun Long segera melayang di angkasa, saat ia menaiki gunung di depannya, terbang menuju puncak gunung. Hanya dalam waktu 5 menit, ia telah tiba di puncak gunung, saat matanya mengamati pemandangan di sekelilingnya dari titik pandang yang tinggi. Hutan yang membentang sejauh beberapa ratus mil tampak mengelilingi gunung tempat dia berdiri dari semua sisi, sementara melewati hutan ini, Sun Long dapat melihat dataran luas yang terbentang sejauh mata memandang. Pada saat yang sama, beberapa ratus mil jauhnya di sebelah timur hutan ini, Sun Long melihat sebuah kota didirikan di tengah dataran yang tak terbatas. Ini jelas salah satu dari 1000 kota di dunia ini. Setelah ragu sejenak, Sun Long memasang tatapan serius di matanya, saat dia terbang langsung ke arah timur, menuju langsung ke kota di kejauhan. Pada saat yang sama, di puncak sebuah gunung kecil di sebuah gua yang agak sempit, Liu Mei tengah duduk bersila di tanah sementara ekspresi kesakitan muncul di matanya. Awalnya, dia bermaksud untuk memahami nyanyian kematian, selama 5 hari penuh sebelum dia lulus ujian kedua. Tetapi bagaimana dia bisa berharap bahwa saat dia memahami keterampilan bela diri tingkat rendah Sein, dia secara tidak sadar akan memasuki keadaan pencerahan dan dia akan merasakan terobosannya ke tahap jiwa baru lahir datang entah dari mana. Tanpa solusi lain, satu-satunya pilihannya adalah lulus ujian kedua secepat mungkin, sebelum dia mencoba menyelesaikan terobosannya selama ujian ketiga. Untungnya, ujian ketiga berlangsung lebih lama daripada ujian kedua, memberikan banyak waktu bagi Liu Mei yang ingin mencari tempat terpencil dan mencoba menyelesaikan terobosannya. Lagi pula, tidak seperti terobosan-terobosan sebelumnya, Liu Mei tahu bahwa terobosan ini akan sangat berbahaya baginya, dan bahkan ada kemungkinan baginya untuk kehilangan nyawanya kali ini.
Alasan dibalik ini adalah teknik kultivasinya sendiri, seni penyerapan darah. 394 kelompok murid. Jubah putih Liu Mei basah oleh keringat, sementara ekspresi kesakitan dan kesakitan memenuhi wajahnya. Dia tahu bahwa dia akan segera mencapai tahap jiwa baru lahir, dan tidak ada cara untuk menunda masalah ini lebih lama lagi. Meski merasakan sakit yang menusuk, bagai jarum yang menusuk jiwanya, Liu Mei tetap berusaha keras mengeluarkan botol berisi pil berwarna ungu dari cincin spasialnya dan memegangnya erat-erat di tangannya. Ini adalah botol yang sama yang diberikan Sun Long kepadanya sebelum mereka memasuki gerbang putih di luar kota kubah surga, untuk berpartisipasi dalam ujian pertama Sekte Suci. Liu Mei ingat dengan jelas bahwa Sun Long telah dengan serius mendesaknya, untuk mengonsumsi pil ini sebelum ia mencoba menerobos ke tahap Nas Chen Sol. Merasakan hawa nafsunya yang bergejolak liar di dalam ruang spiritualnya bagaikan binatang buas yang tak dapat dikekang lagi, begitu pula kinya yang seakan-akan hendak meledak. Liu Mei membuka botol pil di tangannya dengan susah payah, sebelum ia memasukkan ketiga pil itu ke dalam mulutnya tanpa ragu sedikit pun. Meskipun dia tidak mengetahui efek dari pil tersebut, Liu Mei yakin bahwa Sun Long tidak mungkin dapat menyakitinya. Karena dia telah menyuruhnya mengonsumsi pil ini sebelum terobosannya, Liu Mei akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Saat pil itu memasuki mulutnya dan berubah menjadi aliran saripati obat berwarna ungu yang mengalir ke tenggorokannya, Liu Mei tidak ragu lagi. Dia buru-buru menutup matanya dan mulai mengedarkan seni penyerapan darah, memulai terobosannya ke tahap jiwa baru lahir. Pada saat yang sama, Liu Mei sudah tahu bahwa terobosan ke tahap Nas Chen Sol akan menjadi perubahan kualitatif baginya. Bukan hanya indera rohnya yang akan berubah menjadi indera jiwa dan dapat meninggalkan tubuhnya setelah menembus tahap jiwa baru lahir, tetapi dia juga tahu bahwa jika tubuh seorang kultivator tahap jiwa baru lahir meninggal, selama jiwanya tetap utuh, adalah mungkin untuk memiliki tubuh lain dan mulai berkultivasi dari awal. Selain itu, karena wawasan para dao yang telah dipahami oleh ahli tahap jiwa baru lahir, serta ingatan dan pengalaman yang telah mereka peroleh tidak akan hilang, tidak akan terlalu sulit baginya untuk mencapai tahap jiwa baru lahir lagi di masa mendatang. Tentu saja, kualitas Qi serta fondasi Dao Sang Kultivator juga akan mengalami perubahan besar setelah menerobos ke tahap jiwa baru lahir. Liu Mei tahu, selama dia berhasil menyelesaikan terobosannya, dia akan menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Namun, saat dia mulai mengedarkan seni penyerapan darah, rasa sakit yang tak tertahankan dan tak berujung memenuhi setiap inci tubuhnya, sementara matanya langsung memerah. Tiba-tiba, sulur Qi kematian yang hitam dan tak berwujud muncul dari tubuhnya, menyelimuti Liu Mei di dalam kepompong hitam. Pada saat yang sama sekali tidak menyadari bahwa Liu Mei telah mencapai pencerahan selama ujian kedua dan kini sedang dalam proses menerobos ke tahap jiwa baru lahir, Sun Long terus maju melewati hutan lebat, saat ia menuju ke kota kecil yang terletak beberapa ratus mil di sebelah timur hutan, di tengah dataran luas di kejauhan. Saat dia berjalan melewati hutan, Sun Long agak terkejut saat mengetahui bahwa selain beberapa binatang sihir tingkat 4 awal dan menengah, dia bahkan tidak menemukan satupun binatang sihir tingkat 4 puncak, apalagi yang tingkat 5 awal. Namun, setelah memikirkannya sejenak, dia menyadari bahwa itu masuk akal. Karena tujuan dari ujian ketiga adalah untuk membuat para pengikut yang berpartisipasi di dalamnya melawan para penjahat di dalam 1000 kota, Sekte Suci tidak akan bersusah payah menempatkan binatang ajaib peringkat 5 di dekat sekeliling kota. Namun, meskipun telah mencapai kesimpulan ini dan mengetahui bahwa tidak mungkin seekor binatang ajaib tingkat 5 muncul di hutan ini, Sun Long tidak menjadi puas diri dan menurunkan kewaspadaannya, dia terus melangkah maju dengan hati-hati. Sekalipun tidak ada binatang ajaib tingkat 5 di dalam hutan ini, tetap saja ada kemungkinan bagi murid-murid lain yang menjalani ujian ini untuk menyiapkan penyergapan dan mencoba merampok orang lain. Barangkali jika mereka beruntung, mereka bahkan akan menemukan tanda Sekte Suci di antara harta karun korbannya, yang memungkinkan mereka melewati ujian ketiga dengan mudah. Saat pikiran mengejek ini terlintas di benaknya, dia terus memeriksa keadaan sekelilingnya tanpa menurunkan kewaspadaannya, sambil terus bergerak maju. Tentu saja, Sun Long tidak takut dirampok dan dia bahkan akan menyambut orang-orang ini dengan tangan terbuka jika ini masa lalu, tetapi kali ini, dia tidak ingin membuang-buang waktu terlalu banyak di dalam hutan ini,
kalau-kalau token di dalam kota diambil saat dia membuang-buang waktu di dalam hutan ini. 2 jam berlalu dengan cepat, saat Sun Long meninggalkan hutan lebat di belakangnya tanpa masalah apapun. Tidak diketahui apakah tidak ada murid yang menyiapkan penyergapan, atau apakah Sun Long tidak menemui mereka di jalan. Begitu dia meninggalkan hutan lebat dan memasuki dataran luas, Sun Long melihat bidang pandangnya meluas, ketika sebuah kota berukuran kecil muncul di kejauhan di depannya, perlahan-lahan menjadi semakin besar di matanya saat dia terus maju. 1 jam berlalu dengan cepat, dan Sun Long hanya berjarak 10 mil dari kota, ketika ia melihat kerumunan kecil berkumpul di dataran luas hanya beberapa mil jauhnya dari gerbang kota. Hampir 200 pemuda dan pemudi berpakaian berbagai jenis pakaian berkumpul bersama, dan mereka semua menatap gerbang kota di kejauhan dengan tatapan serius di mata mereka. Sambil mengalihkan pandangannya ke arah kota kecil di depannya, Sun Long segera menyadari alasan mengapa orang-orang ini berkumpul di sini, dan mengapa mereka menatap gerbang kota dengan tatapan serius. Lebih dari 1000 pria dan wanita berkumpul di tembok kota, menatap kelompok kecil 200 murid dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Ada pandangan serius di mata Sun Long saat dia juga menatap pemandangan di kejauhan, tanpa langsung menuju ke sana. Meskipun sebagian besar dari mereka tampaknya berada di peringkat 1 tahap Naschen Sol, jumlah mereka masih lebih dari 1000. Lagi pula, mustahil bagi mereka untuk menjadi seluruh pasukan kota, tanpa ada ahli tahap Naschen Sol peringkat 2 atau 3 yang tersembunyi di dalamnya. Saat pikiran ini terlintas di benak Sun Long, dia kemudian mengalihkan pandangannya untuk melihat kelompok 200 murid yang berdiri kurang dari 10 mil jauhnya dari kota, hanya untuk melihat bahwa beberapa dari mereka juga menatap balik ke arahnya. Tiba-tiba, Sun Long melihat seorang pemuda tampan mengenakan jubah mewah berwarna perak yang tingkat kultivasinya berada pada tahap awal jiwa baru lahir tingkat 3, saat orang itu berdiri dan berjalan ke arah Sun Long. 395 aliansi sementara. Melihat tidak ada permusuhan langsung yang datang dari orang ini, Sun Long yang sudah menebak apa yang terjadi dalam pikirannya, dengan tenang menunggu untuk melihat apa niat orang ini. Begitu dia tiba hanya beberapa meter dari Sun Long, pemuda berjubah perak itu tersenyum cerah saat dia menatapnya, sebelum dia berkata dengan nada hangat. "Saudara ini, nama saya Qiu Lei dan saya dari wilayah utara. Karena Anda ada di sini, berarti Anda juga berhasil lulus ujian kedua. Seperti yang Anda lihat, ada 176 orang lagi seperti Anda dan saya di tempat ini, dan kita semua berkumpul bersama untuk lulus ujian ketiga." Bibir Sun Long melengkung ke atas ketika dia mendengar bagian terakhir kalimat ini, saat dia menatap pemuda yang menyebut dirinya Qiu Lei tanpa memotongnya. Qiu Lei tersenyum lebih cerah ketika dia melihat senyum Sun Long, lalu dia melanjutkan dengan apa yang tampak seperti ekspresi asli di wajahnya. "Sepertinya saudara ini telah menyadari alasan mengapa aku ada di sini. Sesungguhnya, tujuannya adalah untuk mengundangmu bertempur bersama kami saat kami menyerang kota itu." Menunjuk ke arah kota kecil di kejauhan yang memiliki lebih dari 1000 ahli di puncak peringkat 9 alam roh, serta para pembudidaya tahap jiwa baru lahir peringkat 1 awal di dindingnya, Qiu Lei kemudian melanjutkan dengan tatapan serius di matanya. Ada lebih dari 1000 kultivator yang ditempatkan di tembok kota, dan seperti yang mungkin bisa kau tebak, ini jelas bukan kekuatan penuh kota itu. Pasti ada kultivator tahap Naschen Sol peringkat 2, bahkan peringkat 3, di dalam kota, dan mereka menunggu kita untuk menyerang. Kalau tidak, jika hanya 1000 orang itu saja, bahkan seorang kultivator tahap Naschen Sol tingkat menengah 3 pun tidak akan kesulitan menghancurkan kota ini, apalagi para ahli tahap Naschen Sol tingkat puncak 3. Karena hampir mustahil bagi para ahli tahap Naschen Sol tingkat 3 untuk menyerbu kota sendirian, kami berencana untuk menunggu di sini hingga akhir hari, dan melihat apakah ada orang lain yang lulus ujian kedua juga dan datang ke sini. Saat malam tiba, terlepas apakah hanya kami yang datang atau ada lebih banyak orang, kami pasti akan bergerak. Soal token sekte suci di dalam kota, kita serahkan saja pada takdir. Lagi pula, hanya ada 1 token di dalam kota itu, dan ada hampir 180 orang di sini. Saat dia selesai berbicara, Qiu Lei menatap Sun Long dengan senyum hangat yang sama di wajahnya saat dia menunggu jawabannya. Namun Sun Long berpikir serius sejenak, tanpa langsung menjawab. Mula-mula dia menatap Qiu Lei, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah kota kecil di kejauhan.
Berdasarkan apa yang dikatakan Qiu Lei, ini memang terdengar seperti situasi di mana semua orang hanya akan mendapatkan keuntungan darinya. Lagi pula, Sun Long tidak akan mengatakan bahwa dia pasti lebih kuat dari ahli tahap Naschen Soul tingkat puncak 3 saat ini dan dia bisa menyerbu kota sendirian. Meskipun saya cukup percaya diri dalam mengurus kota ini, jika benar-benar hanya ada 1000 orang di tembok kota, situasinya pasti tidak akan sesederhana itu. Bekerja sama dengan orang-orang ini untuk mengurus para kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat 2 dan peringkat 3 yang kuat di dalam kota dan menemukan token sekte suci, memang merupakan pilihan yang jauh lebih baik dan aman. Namun, masalahnya terletak pada hal ini juga. Semua orang akan memperhatikan untuk menemukan tokennya juga. Tanpa mencapai tahap Naschen Soul, aku tidak akan bisa menemukan orang terkuat di dalam kota dan menemukan tokennya terlebih dahulu. Hanya butuh beberapa saat bagi Sun Long untuk menyadari inti permasalahan di balik aliansi ini. Lagi pula, meskipun semua murid ini pada pandangan pertama tampak berkumpul bersama, begitu mereka memasuki kota, semua orang akan mencari orang terkuat dan memperoleh tanda sekte suci. Kalau begitu, lebih tepat disebut aliansi sementara. Lagi pula, begitu seseorang mendapatkan token itu, murid-murid lain di sekitarnya pasti akan menerkamnya seperti sekawanan serigala. Karena hanya ada 1000 murid yang bisa mendapatkan token dan lulus ujian ketiga, mustahil ada yang membiarkan orang lain begitu saja mengambil token itu dan pergi begitu saja. Setelah memikirkannya dengan serius selama beberapa saat lagi, Sun Long menatap Qiu Lei, sebelum dia menganggukkan kepalanya dan berkata dengan senyum tenang juga. Kalau begitu, mari kita masuk ke kota ini bersama-sama. Sepertinya dia sudah menduga jawaban ini, senyum di wajah pria berjubah perak. Qiu Lei semakin melebar, saat dia menunjuk ke arah kelompok di belakangnya dan berkata kepada Sun Long. Kita tunggu sampai malam tiba. Lalu kita akan bergerak bersama-sama untuk menyerang kota ini. Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long mengikuti Qiu Lei saat ia berjalan menuju sekelompok murid di kejauhan. Sun Long terkejut saat mengetahui bahwa hanya ada 10 orang kultivator alam roh di antara kelompok ini, dan sama seperti dirinya, mereka semua berada di puncak peringkat 9 alam roh. Adapun murid-murid yang lain, mereka semua berada pada tahap jiwa baru lahir, bahkan sebagian besarnya berada pada tahap jiwa baru lahir tingkat 2 awal atau tengah. Kemunculan Sun Long menarik banyak tatapan dari para pengikut dalam kelompok ini, karena waktu untuk menyerang kota sudah semakin dekat, tetapi karena dia tidak menyembunyikan auranya dan hanya seorang kultivator alam roh peringkat puncak 9, banyak orang dengan cepat mengabaikannya setelah pandangan sekilas. Lagi pula, mustahil bagi seorang kultivator alam roh tingkat 9 puncak untuk berpikir memperoleh token sekte suci dan lulus ujian. Bahkan para kultivator alam roh tingkat puncak 9 yang lain hanya melirik Sun Long beberapa kali, sebelum mereka menutup mata dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kondisi puncak, karena hanya ada beberapa jam lagi hingga mereka menyerang kota itu. Pada saat yang sama, setiap murid di sini tahu bahwa ujian ketiga sekte suci bukanlah tempat untuk berteman. Jika mereka berada di dalam sekte, situasinya akan sangat berbeda, tetapi di sini, meskipun beraliansi, mereka semua juga bersaing satu sama lain. Sun Long pada awalnya tidak menyangka akan mendapat sambutan hangat, dan setelah menemukan sepetak rumput kosong untuk duduk, dia menutup matanya sambil menunggu malam tiba. Setengah hari berlalu dengan cepat dan saat malam tiba, Sun Long hanya melihat 2 orang lagi bergabung dengan aliansi sementara pada akhirnya. Melihat sudah waktunya bergerak, Sun Long melihat Qiu Lei, beserta 6 pemuda dan 3 pemudi di sebelahnya, semuanya berdiri bersamaan, seraya menatap satu sama lain dengan tatapan serius di mata mereka. Dari kelompok Qiu Lei, seorang pemuda berpakaian jubah emas mewah adalah orang pertama yang melangkah maju, dan menghadap murid-murid lainnya yang telah bergabung dengan aliansi sementara dan sekarang menatapnya, dia berkata dengan suara memerintah. Tidak ada alasan untuk menunggu lebih lama lagi. Kita sekarang akan menyerang kota yang penuh dengan sampah kriminal ini. Ingatlah, meskipun ini mungkin sebuah aliansi, tetapi pada saat yang sama, setiap orang memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri. Tujuannya adalah mengambil token sekte suci dan lulus ujian ketiga, bukan untuk saling membantu. Satu-satunya tujuan kita bersama adalah kita semua mencari token sekte suci sambil membasmi sampah di dalam kota itu. Sekarang, jika kalian siap, ikuti di belakangku. Tanpa menunggu jawaban,
Pemuda berjubah emas itu memimpin Qiu Lei dan orang-orang lain di sekitarnya, saat ia berbalik dan menuju ke kota kecil di kejauhan. Selanjutnya bab 396, menyerang kota.